Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Nah, di video kali ini aku mau tanya dulu ke Pol-Pol, ada nggak dari anggota keluarga Pol-Polo yang agak irit, lebih dari irit, lebih kayak ke arah medit? Jujur aku agak medit orangnya. Bayangkan kalau misalnya entah itu papa Pol-Polo, mama Pol-Polo, teman saudara, pokoknya orang yang pelit banget, suatu hari tiba-tiba berubah jadi kayak wes pakai enak uangnya, enggak apa-apa, pakai. Udah enggak usah disayang-sayang, uangnya habisin aja. Nah, kalau misalnya orang yang dulunya medit tiba-tiba berubah kayak gitu, Pol-Pol bakal curiga atau gimana? Nah, di video Swindler kali ini ternyata ini bisa menjadi pertanda kalau seseorang memiliki sebuah cerita hidup yang lain. Langsung kita mulai. Oke, di video kali ini aku bakal menceritakan sebuah kisah yang terjadi kepada sebuah keluarga yang tiba-tiba merasakan keanehan 180 derajat dari si ayah. Keluarga yang mau aku ceritakan ini terdiri dari papa, mama, dan satu anak perempuan yang bernama Juyong. Nah, papa dari keluarga ini dari puluhan tahun yang lalu itu udah punya bisnis, yaitu bisnis pengelolaan sampah recycle. Jadi sampah daur ulang dari rumah-rumah ataupun apartemen-apartemen itu biasanya dikirim ke tempat kayak gini. Nah, di situ dipilah lagi, didaur ulang lagi biar bisa dipakai, lalu dikirim lagi ke pabrik biasanya. Meskipun papanya ini bisa dibilang seorang bos, tapi karena bisnisnya itu berhubungan dengan sampah, jujur tempat kerjanya bukan tempat yang sangat mewah atau gimana, selalu dipenuhi sampah dan juga bau-bau sampah yang kurang nyaman. Tapi meskipun kayak gitu, papanya Juyong ini sangat rajin bekerja, lembur, kalau ada pekerjaan tambahan juga selalu diselesaikan sebisa mungkin dengan tujuan biar bisa bahagia sekeluarga, dan hasilnya pun tentunya ditabung demi masa depan keluarganya. Nah, tapi pasti Pol-Pol paham, bapak-bapak kayak gini meskipun medit dan juga ngiritnya setengah mati, urusan edukasi itu biasanya nggak menghemat. Nah, kebetulan Juyong ini lumayan pinter belajar, bahkan Juyong ini juga pengen kuliah ke luar negeri, lebih tepatnya ke Amerika. Dan papanya meskipun menghemat, meskipun medit, giliran bayar uang sekolah, papanya nggak mikir panjang, langsung ya kamu berangkat toh. Sehingga Juyong ini mulai belajar di Amerika, maksudnya universitasnya di Amerika. Dan 2 tahun setelah kuliah di situ, Juyong akhirnya pulang ke Korea, maksudnya di tengah liburan gitu. Tentunya Juyong yang balik Korea udah nggak sabar untuk ketemu papanya, mamanya, dan juga udah happy banget. Seketika Juyong ketemu papanya, Juyong ngerasa agak awkward. Dulu kalau papanya datang, ngapain makan di luar, beli di pasar ya, masak di rumah. Papanya bilang kayak gitu. Kali ini, Juyong mau makan apa? Ya saya kita ke restoran sana, tak pesankan. Juyong mau makan apa? Beli yang mahal aja. Kamu mau ganti HP tak? Itu rusak belum? Belum rusak. Nggak apa-apa, buang aja, beli baru. Nggak tahu kenapa papanya ini berubah total dalam waktu 2 tahun. Sehingga Juyong pun merasa nyaman, tapi di satu sisi kok rodok nggak enak ya, kok agak nggak nyaman ya. Kok kayaknya papaku ini bukan kayak papa yang aku kenal ya. Ada kesan kayak gitu. Sehingga Juyong merasa agak awkward sama papanya yang berubah ataupun beda dengan papa yang dulu. Dan bahkan papanya itu seringkali bilang kayak gini, Juyong, nanti kalau kamu balik ke Amerika misalnya kurang atau gimana, bilang aja papa transfer. Kamu mau butuh berapa, bilang aja tak bantu, oke? Jadi kamu nggak usah hemat-hemat, nggak usah pelit-pelit, terus makan seenaknya aja. Papanya itu berulang kali bilang kayak gini ke Juyong. Padahal sebelum Juyong berangkat, papanya itu, kamu harus hemat, nyari uang itu susah, namanya uang itu harus kita sayang. Papanya yang kayak gini tiba-tiba berubah menjadi papa yang sangat oke dengan berfoya-foya. Di satu sisi meskipun Juyong merasa nggak nyaman, Juyong jadi lumayan lega karena selama ini papanya itu terkesan terlalu pelit. Misalnya mau makan enak dikit, bilang ke mamanya, kamu ini kok mau makan di luar, nggak mau masak? Duh, kamu nggak tahu ya, aku ini kerja susahnya setengah mati. Wes beli di pasar ya, kamu masak. Jadi apapun kalau misalnya harus bayar lebih mahal dikit, papanya itu selalu nggak senang. Tapi kali ini papanya itu berubah sehingga Juyong sangat merasa, wah, keluargaku ini harmonis lagi. Ayo pak, makan bareng sama mama, ini lu katanya restoran terkenal. Ayo berangkat bareng makan. Papanya ini berubah menjadi seseorang yang bisa dibilang memberikan sedikit kenyamanan untuk mamanya, sehingga mamanya yang dulu selalu kesibukan dan juga kecapean melakukan pekerjaan rumah tangga, sekarang itu jadi lebih tenang, jadi lebih senyum, jadi lebih nyaman. Sehingga Juyong pun ngerasa, wah, papaku udah berubah ya. Papaku juga udah ngerti kayaknya kebahagiaan mama lebih penting dari uang. Juyong merasakan suatu kebahagiaan yang sebelumnya nggak pernah dia rasakan. Kebetulan di tengah liburan ini, Juyong ini kepikiran untuk datangi papanya di tempat kerjanya. Jadi di siang hari, Juyong kepikiran untuk makan siang bareng sama papanya. Juyong berangkat ke tempat kerja papanya, maksudnya kantor papanya. Dan Juyong ini pergi ke kantor papanya tanpa bilang ke papanya. Nah, sesampainya di situ, karyawannya ada yang kerja, ada karyawan lagi mindahin barang,
barang. Dia nyari, papa mana gitu. Nah karyanya langsung nyapa, loh kamu Juyong ya? Wah kamu udah lama nggak kembali, udah gede ternyata. Kamu ngapain kesini? Nyari papa ta? Juyong bilang, ya om lagi nyari papa. Papa kok nggak kelihatan ya? Papa di kantor ta? Setelah Juyong tanya kayak gitu, karyawannya jawab dengan sangat tenang, oh papa lu, papa kan biasanya pagi datang, siang langsung pergi. Iya papa nggak ada di kantor. Coba kamu telepon, papa nggak di sini kok. Mendengar jawaban itu, jujur Juyong menjadi kurang nyaman. Nah ada satu bagian yang belum aku ceritakan. Jadi ada satu kejadian, Juyong itu kan udah happy, papanya udah berubah, mamanya juga tenang. Nah dia itu lagi main HP, nggak sengaja Juyong ini nguping pembicaraan papanya sama seseorang. Papanya ini terkesan telepon sama perempuan nggak tahu siapa, dan di situ papanya itu berulang kali bilang, wah cewek itu loh goyangan panggulnya sama pinggulnya itu, wah maut itu, sedep banget itu. Iya goyangannya suka banget. Nggak tahu membicarakan apa, tapi Juyong pernah mendengarkan pembicaraan seperti itu dari papanya. Udah gitu kali ini Juyong pergi ke tempat kerja papanya nggak ada di kantor, padahal itu di siang hari. Sehingga Juyong itu jadi mikir, apa jangan-jangan papaku selingkuh yo? Kan katanya kalau cowok-cowok selingkuh itu jadi lebih ramah sama keluarganya. Apa jangan-jangan papaku selingkuh makanya jadi lebih ramah sama aku? Juyong jadi mulai curiga sama papanya, meskipun Juyong nggak tahu apa yang sebenarnya lagi terjadi. Dan jujur karena Juyong juga cuma sebatas seorang mahasiswi universitas, dia juga nggak tahu harus gimana, tapi juga nggak mau bilang ke mamanya. Juyong akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor detektif swasta untuk minta cari tahu papaku ini lagi kemana dan ngapain kok sampai di jam kerja aja papaku nggak ke kantor. Akhirnya Juyong pergi ke kantor detektif swasta, sampai di situ diceritakan papanya punya bisnis apa dan kenapa dia jadi curiga. Detektif swasta yang mendengarkan itu langsung bilang kalau mulai besok mereka bakal mengikuti gerak-gerik papanya. Apalagi di jam kerja papanya ngilang, jadi pasti gampang banget ya toh. Dan ternyata di siang hari papanya ini pergi ke klub. Bukan klub yang party bukannya kayak gitu. Klub dansa, bukan dance. Klub dansa yang isinya itu om-om sama tante-tante usia 40 hingga 60 tahunan yang tujuannya belajar dance tango. Mungkin banyak dari polo-polo termasuk aku yang nggak terlalu familiar sama dance tango. Tango ini kan dance yang kayak kesannya dance tua ya toh. Tapi ini dance yang biasanya itu dilakukan oleh pasangan, dan pakaian yang dikenakan pun biasanya itu lumayan nyentrik lah, bisa dibilang nyentrik. Yang cowok itu ada bling-bling lah, yang cewek roknya itu sobek dari bagian paha lah, terus pakaiannya itu lumayan ketat, dan juga ngedance-nya itu apa ya, banyak sentuhan antara si cowok dan si cewek, karena dance-nya ini biasanya itu pasangan. Jadi bapak sama ibu ngedance, biasanya itu ngedance-nya itu ya kayak gitulah, biasanya kayak gitu. Dan papanya ini ternyata di siang hari bukannya kerja, malah pergi ke tempat itu. Dan detektif swasta yang menyaksikan itu akhirnya merekam dan juga memfoto apa yang dilakukan sama papanya di siang hari. Dan saat videonya ini ditunjukkan kepada Juyong, papanya di dalam video itu terkesan kayak sangat happy ngedance sama cewek-cewek ataupun tante-tante di tempat itu. Dan juga dance-nya itu benar-benar ada sentuhan, ada pelukan, kayak hampir ciuman. Dan juga tangannya pun nggak cuman di pundak, turun sampai panggul, pantat naik lagi. Jadi Juyong ngelihat itu mulai merasa, ini apa papaku lagi selingkuh, atau papaku punya selingkuhan di tempat itu, atau papaku ini ada apa gitu loh. Kayak Juyong itu mulai nggak paham. Dan karena Juyong nggak bisa percaya dengan apa yang dia lihat, Juyong akhirnya memutuskan untuk pergi langsung ke tempat papanya ngedance. Juyong diam-diam pergi ke tempat itu, dan di situ Juyong benar-benar menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya kalau papanya lagi ngedance sama cewek-cewek itu. Dari cara ngedance-nya itu bukan cuman gerakannya, tapi tatapan mata papanya, gerak-gerik tangannya, itu kayak terkesan papanya lagi selingkuh dengan cewek lain melalui dance. Jadi memang bukan ciuman, bukan berhubungan kayak gitu, tapi dari tariannya terkesan papanya itu memiliki ketertarikan sama orang lain di tempat itu gitu. Nah pokoknya Juyong ngeliat itu, dan setelah dance-nya selesai, Juyong langsung datangi papanya. Papa ngapain di sini? Dan papanya itu kaget banget ngelihat Juyong yang tiba-tiba muncul di tempat dance papanya.
Juyong, papa tahu kamu pasti nggak paham sama papa, tapi coba ikut papa. Papanya ngajak Juyong pergi ke sebuah kafe, dan di situ papanya menceritakan sebuah cerita yang tidak Juyong ketahui. Ternyata di saat Juyong pergi ke Amerika, papanya ini terkena kanker paru-paru stadium 2. Di situ papanya merasakan kalau dirinya itu udah bener hancur, udah nggak ada hidup lagi, karena selama ini papanya cuman kerja di pabriknya yang isinya itu penuh dengan sampah, dan sekarang di saat papanya memasuki usia mendekati pensiun, papanya malah terkena kanker. Dan juga papanya itu sangat takut, jangan-jangan hidupku selesai kayak gini. Masa hidupku itu cuman ngolah sampah, dan giliran aku mau istirahat, badanku yang sakit. Lah kalau kayak gini, hidupku kan cuman sampah ya toh. Masa aku kerja keras, ngumpulkan uang, ternyata imbalan yang aku terima kanker paru-paru. Aku udah nggak bisa hidup lagi. Ini aku gimana? Dan di situ papanya merasakan sebuah rasa depresi yang begitu besar. Tapi untungnya selama 2 tahun papanya itu terus-menerus diobati dan berhasil sembuh total, meskipun satu bagian dari paru-parunya itu harus dibuang karena udah terlalu banyak kankernya. Dan selama pengobatan ini mamanya pun selalu membantu, dan untungnya papanya bisa menjadi sehat total. Setelah papanya sembuh total, papanya itu mulai mencari motivasi hidup yang baru ya toh. Dan ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang pernah terkena penyakit yang sangat-sangat keras. Aku pun punya satu teman yang kena kanker, dan setelah itu pandangannya tentang hidup itu lumayan berubah. Hidup itu nggak cuma uang, hidup itu nggak cuma masalah bahagia, tapi pandangannya agak berubah. Nah, sama, papanya ini setelah sembuh mulai agak berubah. Apa sih uang itu? Kok aku ngehemat terus? Lah terus kalau aku misalnya habis gini mati, apa gunanya? Nah, papanya mulai mikir kayak gini, dan tiba-tiba suatu hari di HP-nya, di Instagram atau YouTube atau di TikTok-nya itu muncul satu video seseorang yang lagi ngedance tango. Di situ papanya tiba-tiba teringat, iya ya, dulu waktu aku SMA itu suka ngedance loh. Kayaknya asik deh kalau aku bisa ngedance lagi. Kan anakku juga udah gede, aku juga udah nikah. Apa salahnya sih aku mulai hobiku lagi? Dari situ papanya akhirnya nyoba ikutan kelas dance tango, dan ternyata papanya ini lumayan berbakat. Bahkan guru les dan juga murid-muridnya yang di tempat itu semuanya itu kagum sama kemampuan dance-nya papanya Juyong. Jadi giliran les 1 bulan, yang lain masih mungkin tahap awal, papanya Juyong ini udah tahap menengah. 3 bulan yang lain mau masuk menengah, papanya ini udah memasuki kelas yang sangat expert gitu. Sehingga setelah beberapa bulan, papanya ini ternyata udah bisa dibilang cukup untuk mengikuti lomba tango. Jadi papanya yang sangat ngedrop mulai ikutan dance, mulai bahagia, dan ternyata di tempat dance ini papanya ini mulai dipandang wah sama orang-orang dengan kemampuan dance-nya. Udah gitu papanya pun mulai merasakan sebuah kebahagiaan yang udah dia lupakan selama puluhan tahun. Nah, sehingga papanya itu ngedance di jam kerja pun ngedance, karena papanya ngerasa daripada aku mati kayak gini, mending sekarang aku tak menikmati hidupku. Makanya uangnya yang dia hasilkan selama ini pun nggak cuma disimpan, tapi digunakan untuk menikmati hidupnya bersama dengan keluarga-keluarganya. Setelah mendengarkan semua ini, Juyong yang awalnya curiga kalau papanya selingkuh jadi ngerasa, iya yo, papaku kan ya selama ini udah berkorban untuk keluarga kita. Ya apa salahnya sih menikmati dikit? Iya juga ya, papaku juga nggak salah ya. Nah, Juyong mikir kayak gitu, papanya bilang, tapi Juyong, kamu jangan bilang mama ya. Kan kamu juga ngerti mama sibuk ngurusin nenek. Nanti takutnya mama nggak happy. Tapi Juyong, ini satu-satunya kebahagiaan dan juga motivasi hidup papa sekarang. Kamu rahasiain ya dari mama. Juyong, kamu bisa kan? Dan setelah mendengar itu, Juyong pun memutuskan untuk merahasiakan hobi papanya dari mamanya. Dan waktu pun terus berjalan. 2 tahun setelah itu, Juyong pun lulus, dan di saat dia mau nyari kerja di Amerika, Juyong mendapatkan kabar kalau mamanya lagi sakit. Ternyata kondisinya itu lumayan parah. Mamanya mengalami gagal ginjal kronis stadium 4. Sehingga mau nggak mau, Juyong pun memutuskan untuk balik dulu ke Korea untuk menjenguk mamanya. Kali ini mamanya yang sakit, tapi untungnya papanya sehat ya toh. Dan untungnya karena mamanya itu selalu merawat papanya dengan baik, kali ini papanya yang menjadi seseorang yang merawat mamanya, kayak udah ganti tugas gitu. Dan dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba papanya menyampaikan satu rencana. Papanya tiba-tiba bilang kayak gini, yang nak, kalian kan tahu papa udah punya bisnis pengelolaan limbah kayak gini, dan ini udah
lebih dari 25 tahun papa kerjakan. Papa juga udah mulai capek, papa juga udah mulai tua. Kemarin papa habis meeting sama Mr. Kim. Mr. Kim bilang, ayo kita bikin PT, kita investasi satu tempat, dan kalau misalnya bisnis ini berjalan dengan baik, nanti bisa kita jual ke perusahaan besar. Papa sama Mr. Kim, kita bisa menghasilkan puluhan M tanpa kerja. Jadi papa butuh modal. Ini rencana papa sih, papa mau jaminkan rumah kita ini untuk pinjam uang, dan uangnya bakal papa pakai untuk investasi bisnis ini. Mungkin mama sama kamu bakal khawatir, tapi nggak apa-apa. Ini udah papa rencanakan, papa udah cek semuanya. Jadi ya itu sedikit perubahan yang pengen papa kerjakan di bisnis papa. Nggak apa-apa, mama kamu juga udah ada asuransi, udah kita nggak usah khawatir lagi ya. Ya itu. Dan beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba papanya pulang dan bilang seperti ini. Juyong, yang ternyata Mr. Kim penipu. Uang yang tak investasikan semuanya hilang. Jaminan kita juga bisa jadi diambil sama bank. Ini sebelum rumah kita diambil, kayaknya sebaiknya papa harus ngejar Mr. Kim biar dia nggak habiskan uang kita. Katanya besok lusa Mr. Kim ini mau pergi ke luar negeri. Papa harus kejar Mr. Kim sebelum uang kita dibawa lari ke luar negeri. Jadi kamu sama mama di rumah, kamu rawat mama ya. Doakan papa biar papa bisa tangkap Mr. Kim biar uang kita nggak dibawa lari. Sorry, papa bawa satu kekhawatiran baru lagi buat keluarga kita. Tapi bantu papa ya. Nah, papanya Juyong bilang seperti ini dan bilang kalau 2 hari setelah itu papanya bakal ke luar negeri untuk menyelamatkan uang yang telah diinvestasikan. Dan mulai hari itu papanya benar-benar keluar dari rumah, dan yang menarik papanya itu sama sekali tidak bisa dihubungi, dan papanya pun tidak menghubungi mau Juyong ataupun mamanya. Waktu pun terus berjalan, dan sekitar 3 minggu setelah itu Juyong mulai khawatir, sehingga Juyong pun memutuskan untuk menghubungi detektif swasta lagi untuk mencari papanya ini di mana. Dan setelah dicari tahu oleh detektif swasta, ternyata ada satu hal yang sangat menarik. Nggak cuma rumahnya, tapi ternyata bisnis pengelolaan limbahnya pun ternyata udah dijual sama papanya. Sehingga di saat mamanya sama Juyong ini tinggal di rumah itu, beberapa kali agen real estate itu datang terus bilang, ini rumahnya mau dijual ya? Ini kemarin udah dijual loh sama bapaknya. Ini kapan rumahnya mau dikosongkan? Karena pemilik barunya udah mau ninggalin rumah ini. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, aset-aset yang dimiliki sama papanya ini tiba-tiba mulai dijual dan papanya tidak bisa dihubungi. Detektif swasta terus mencari di mana keberadaan papanya Juyong, dan ternyata detektif swasta jadi tahu kalau papanya Juyong itu masih ada di Korea dan tinggal di sebuah kota yang lain. Dan ternyata papanya ini bahkan membuka satu bisnis baru, yaitu kursus Tango privat. Ya, kursus privat untuk belajar dance Tango. Dan di situ kebanyakan murid-muridnya adalah cewek-cewek, dan seperti yang udah aku bilang tadi, ini merupakan kursus privat. Jadi kalau misalnya ada satu murid, ya udah berduaan aja lesnya. Jadi berbeda dengan apa yang disampaikan sama papanya yang katanya ditipu lalu mau pergi nyari Mr. Kim. Papanya ternyata hidup baik-baik saja di kota lain dan membuka bisnis baru dan ngajarin cewek-cewek di situ. Sementara aset dan juga rumah yang dulunya merupakan milik papanya ini tiba-tiba dijual dan nggak tahu uangnya kemana semua. Dan di saat detektif swasta menemukan lokasi papanya Juyong ini, ternyata papanya Juyong ini udah mau pergi ke luar negeri dengan tujuan ikutan lomba dance tango di Argentina. Karena takutnya kalau papanya ini ke luar negeri, papanya itu benar membawa semua uang atau gimana, dan sebaiknya sebelum ke luar negeri bisa dipertemukan ya, atau papanya Juyong sama mamanya, sehingga detektif swasta secepat mungkin merencanakan pertemuan antara papanya Juyong dan juga mamanya. Masalahnya karena papanya ini udah beli tiket, dan kalau misalnya udah lewat imigrasi, papanya nggak bisa dicekal ya, atau maksudnya ya udah bakal berangkat ya selesai gitu. Karena tahu gini, akhirnya detektif swasta pun mencari cara gimana caranya biar papanya tidak bisa berangkat dalam waktu 24 jam. Dan untungnya di hari penerbangan, Juyong, mamanya dan juga papanya ini berhasil bertemu di bandara sebelum memasuki imigrasi. Dan yang menarik, papanya ini pakai baju-baju branded, pakai sunglass, terkesan kayak seseorang yang kaya banget gitu. Papanya yang ngelihat Juyong dan juga mamanya yang tiba-tiba muncul di bandara jadi kaget, terkesan mau buru-buru untuk masuk ke imigrasi untuk pergi ke luar negeri. Tapi untungnya tiba-tiba ada satu polisi yang menangkap papanya Juyong dan membuat papanya tidak bisa pergi ke luar negeri. Nah, tak jelaskan
ceritakan dikit apa yang terjadi. Papanya Juyong kan punya tempat les-lesan dan juga sekarang mau pergi ke luar negeri untuk ikutan lomba dance ya toh. Nah, ternyata di tempat les-lesannya ini papanya Juyong ini kan udah terkenal kalau dia itu pinter banget ngedance-nya. Sehingga banyak banget murid-murid perempuan yang datang. Masalahnya, kalau ada tante-tante yang cantik, ternyata papanya Juyong itu melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya pantatnya diremes lah, tangannya mengeksplor lah, pokoknya kayak gitu itu. Sehingga ada beberapa murid yang kurang nyaman ataupun kurang suka sama papanya Juyong. Dan setelah detektif swasta tahu kalau papanya Juyong mau pergi ke luar negeri dan juga ada kejadian ini, detektif swasta mengajak murid-muridnya yang pernah mengalami pelecehan seksual untuk melaporkan hal ini ke polisi biar polisi bisa menangkap orang ini sebelum melarikan diri ke luar negeri. Nah, sehingga papanya ini tidak berhasil ke luar negeri dan dipindahkan ke kantor polisi. Dan di kantor polisi setelah diselidiki semuanya, papanya ini ternyata merencanakan untuk pindah ke luar negeri, membawa semua uang yang dia hasilkan selama ini. Pertanyaannya kenapa ya, atau kenapa papanya yang selama ini sangat baik ke keluarganya dan juga udah mengumpulkan banyak uang, udah sehat, dan kenapa di saat mamanya sakit tiba-tiba merencanakan sebuah rencana yang sangat konyol. Ternyata papanya bilang kayak gini, aku ini loh puluhan tahun kerja di tempat sampah, kena penyakit, baru mulai menghidupi kehidupanku sebagai seseorang yang pintar ngedance. Punya istri kok kena gagal ginjal. Ini beda loh sama kanker. Kanker paling nggak bisa disembuhkan. Ini gagal ginjal apa? Tiap hari harus diobati. Aku di rumah harus masak, bawa ke rumah sakit. Nggak bisa sembuh penyakit macam apa ini. Aku ini loh sekarang pengen punya kehidupan sendiri. Gara-gara istri gagal ginjal ini loh, jadi nggak bisa punya hidup sendiri. Padahal aku ini loh di tempat les, di lomba-lomba tenggo itu semua cewek-cewek itu sekarang udah mengagumi aku. Punya istri kok jadi beban. Dah, mau punya kehidupan sendiri aja kok susah. Jadi ternyata papanya yang selama ini merupakan seseorang yang baik, setelah kena penyakit jadi punya motivasi baru, tapi diakibatkan motivasi yang baru ini dia mulai merasakan dan juga mulai jadi tahu kalau dirinya punya bakat yang baru, dan diakibatkan bakat yang baru ini dia bisa dibilang jadi populer ataupun terkenal di kalangan tante-tante. Dan di situ papanya ini mulai ngerasa, andai kan aku nggak punya istri, kayaknya aku bakal bisa hidup kayak raja. Dan di situ papanya ini mulai belok dan mulai memiliki ide-ide yang nggak benar. Sehingga papanya itu sengaja jual apartemen, bilang kalau mau investasi, ditipu dan lain-lain. Padahal tujuannya adalah mengubah aset-asetnya menjadi uang dan uangnya dikirim ke luar negeri. Dan setelah itu papanya merencanakan untuk hidup sendiri kaya raya di luar negeri. Dan berkat penangkapannya ini mamanya bisa melakukan penuntutan perceraian kepada suaminya. Dan karena asetnya ini masih belum berhasil dibawa ke luar negeri secara penuh, mamanya berhasil mendapatkan pembagian aset dari aset yang udah dikumpulkan selama ini. Oke Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Aku ya nggak tahu pemikiran papanya ini kenapa bisa jadi kayak gini, tapi ini yang terjadi. Dan untungnya setelah penangkapan ini papanya jadi terkenal di kalangan tante-tante kalau dia ini merupakan om genit yang suka megang bagian privatnya perempuan. Dan dari situ image papanya pun mulai menjadi buruk dan orang-orang pun tidak mau lagi berdansa ataupun ngedance partneran dengan bapaknya Juyong karena udah terkenal sebagai seseorang yang melakukan pelecehan seksual dan kasusnya pun udah diiyakan sama kepolisian. Seseorang yang udah membangun keluarga dengan baik malah mengakhiri hidupnya dengan cara yang terbodoh kayak gini. Semoga kita semua tidak menjadi seseorang kayak papanya Juyong dan juga tidak menjadi korban kayak mamanya Juyong dan juga Juyong. Dan berharap semua kepolisian kalau ada orang-orang kayak gini benar-benar bisa dibantu biar tidak ada korban-korban penipuan dari keluarga sendiri. Oke Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.